10 kabupaten kota jelang Pilkada 9 Desember mendatang meningkatkan anggaran dana hibah dan bantuan sosial di APBD mereka. Peningkatan anggaran ini diduga menjadi alat kampanye bagi calon kepala daerah incumbent alias petahana. Daerah miskin dengan infrastruktur buruk adalah wilayah yang justru menguntungkan bagi calon kepala daerah petahana. Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani mengatakan calon kepala daerah petahana akan menjanjikan dana atau program perbaikan kepada wilayah yang memiliki masalah sosial. Karena sudah dianggarkan di dalam APBD, kepala daerah kan yang mendistribusikan gitu. Nah, siapa penerima, berapa besaran penerima, itu memang diskresinya kepala daerah gitu. Jadi saya pikir ini memang sangat rentan rawan untuk digunakan oleh kepala daerah sebagai mesin kampanyenya gitu. Nah, kewenangan kepala daerah dalam menentukan penerima dana bansos menurut Sri Budi kerap digunakan kepala daerah petahana sebagai alat transaksi politik. Pendapat Sri Budi dikuatkan peneliti Perludem Didik Suprianto. Meski demikian, penyelewengan dana bansos jelang pemilu atau pilkada menurut Didik bukan fenomena baru. Tahun 2011 misalnya, BPK menemukan sejumlah penyelewengan di Provinsi Jawa Tengah. 27 miliar rupiah dari APBD mengalir ke 208 ormas, namun 202 diantaranya adalah bodong alias palsu. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Jelang Pilgub 2012, dana bansos membengkak dari 361 miliar menjadi 459 miliar dan dikucurkan ke lebih dari 1.000 lembaga, namun mayoritas bodong. Berkaca dari fenomena ini, Presiden Joko Widodo usai dilantik Oktober tahun lalu menginstruksikan Mendagri Cahyokumolo untuk menghapus dana bansos. Namun instruksi Presiden tinggal instruksi, sebab jelang Pilkada 9 Desember mendatang, 10 kabupaten kota dengan calon petahana meningkatkan jumlah dana hibah dan bansos, seperti Kabupaten Labuhan Utara di Sumut, Bangka Selatan di Bangka Belitung, dan Kabupaten Koname di Sulawesi Tenggara. Pembengkakan dana hibah menurut Didi Suprianto terjadi karena kepala daerah dan DPRD bersekongkol. Terus kemudian untuk bencana, untuk daerah-daerah rawan, itu semua diwadahi di dana bansos, sehingga dengan adanya aturan itu sebenarnya kepala daerah punya keleluasaan untuk menyalurkan, dan ketika mereka bersepakat, oke, kita naikkan dengan DPRD dan DPRD kemudian juga dapat jatah, ya sahlah itu jadi APBD, sehingga ya dari tahun-tahun kondisinya seperti itu. Nah, calon kepala daerah petahana seperti yang disebut Sri Budi dan Didi Suprianto memang menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan dana bansos. Tetapi masih bergunakah kemenangan jika sesaat setelah menang menjadi pesakitan seperti Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho? Tim Liputan Metro TV.